Halo semua, ketemu lagi bareng kita di News Channel. Siapa sangka, baru masuk pertengahan tahun, kita sudah diajak bahas alutsista terbaru TNI lagi. Padahal rasanya baru kemarin, sekitar bulan Maret, kita ngobrolin alutsista anyar TNI. Sekarang muncul lagi versi update-annya. Kayak HP baru, belum lunas, sudah keluar seri berikutnya. Yang bikin makin seru, alutsista yang dipesan kali ini bukan cuma baru, tapi lebih canggih. Dan yang paling penting, makin banyak melibatkan industri pertahanan dalam negeri. Oke, daripada kebanyakan basa-basi, langsung saja kita masuk ke daftar. Inilah 5 alutsista terbaru TNI tahun ini. Dan pastikan kamu tonton sampai akhir, karena nomor 1 benar-benar bikin heboh. 5. Kapal patroli 18 meter. Kita mulai dari Matra Laut. Alutsista pertama adalah kapal patroli berbahan aluminium dengan panjang sekitar 18 meter. Tapi yang satu ini spesial, karena Indonesia tidak membelinya, melainkan menerima hibah dari Jepang. Yep, gratis tapi bukan kaleng-kaleng. Pada Februari 2025, DPR RI resmi menyetujui tawaran Jepang untuk menyumbangkan 2 unit kapal patroli baru kepada TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari kerjasama keamanan maritim kedua negara. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan kapal bekas. Kapal-kapal ini dibangun dari nol di Jepang, sekalian ajang pamer kemampuan industri mereka. Walaupun ukurannya relatif kecil, kapal ini punya bodi ramping, ringan, tapi tetap tangguh. Dirancang untuk melaju hingga 40 knot, kapal ini cocok banget buat patroli cepat, baik di perairan sempit, dangkal, bahkan sungai. Pas banget buat menjaga wilayah sekitar ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur yang memang direncanakan jadi lokasi penempatannya. Secara teknis, kapal ini bisa diawaki 2 kru inti dan membawa hingga 14 personil tambahan. Untuk desain resminya memang belum dipublikasikan, tapi disebut-sebut mirip kapal patroli pantai milik Jepang. Soal persenjataan, kapal ini akan dikirim tanpa senjata. Jadi nanti TNI AL sendiri yang akan mendandani sesuai kebutuhan. Menurut KSAL, kedua kapal ini diperkirakan baru akan dikirim ke Indonesia tahun depan, karena proses pembangunannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 tahun. 4. KF-21 Borame. Masuk ke udara. Proyek KF-21 Borame ini ibarat hubungan lama. Sudah berjalan sejak 2010, penuh drama, sempat tersendat, tapi akhirnya ketemu titik terang juga. Mulai dari isu pembayaran hingga renegosiasi panjang, semua sudah kita dengar ceritanya. Puncaknya terjadi pada 10 Juni 2025 di ajang Indo Defense ketika Indonesia dan Korea Selatan resmi menyepakati kontrak baru. Dalam perjanjian ini, kontribusi finansial Indonesia direvisi menjadi sekitar 600 miliar won dari total biaya proyek 8,1 triliun won. Kesepakatan ini menegaskan kembali rencana pembelian 48 unit KF-21 Borame oleh Indonesia, sekaligus memastikan keterlibatan PT Dirgantara Indonesia, meski porsi transfer teknologinya sedikit disesuaikan. KF-21 sendiri adalah jet tempur generasi 4,5 berdesain siluman, dibekali radar AESA, 2 mesin turbofan bertenaga hampir 98 kN per mesin, kecepatan maksimum Mach 1,8, dan jangkauan tempur sekitar 1000 km. Dengan 10 hardpoint dan kapasitas muatan hingga 7,7 ton, KF-21 bisa membawa berbagai persenjataan modern. Tak ketinggalan, 1 pucuk kanon putar M61A2 Vulcan kaliber 20 mm juga tertanam di badannya. Pesawat ini bisa diawaki 1 atau 2 pilot, dan pengirimannya ke Indonesia diperkirakan tahun depan, dengan catatan administrasi dan pembayaran lancar. Ini penting nih. 3. Helikopter AW189. Indonesia kembali memperkuat armada udaranya, kali ini lewat pemesanan 6 unit helikopter AW189 buatan Italia dari Leonardo. Yang menarik, kontrak ini dilakukan lewat PT Dirgantara Indonesia yang nantinya akan terlibat dalam perakitan, pemeliharaan, hingga pengelolaan armada. Jadi bukan sekedar beli, tapi juga transfer kemampuan. Kontrak ditandatangani 11 Juni di ajang Indo Defense, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Menhan Syafri Syamsuddin. AW189 adalah helikopter kelas super medium lift yang serba bisa.
angkut pasukan, evakuasi medis, SAR, sampai pengawasan maritim. Diperkenalkan pertama kali tahun 2014, helikopter ini ditenagai 2 mesin turboshaft bertenaga 1492 kW, mampu terbang hingga 313 km per jam dengan jangkauan sekitar 907 km. Kapasitasnya pun lega, bisa mengangkut hingga 19 penumpang plus 2 pilot. Sebagai catatan, Polri sudah lebih dulu punya 2 unit AW189, bahkan sempat digunakan Presiden Prabowo dan Presiden Macron saat kunjungan ke Akmil Magelang. Jadi ini bukan barang asing. Selain memperkuat TNI AU, proyek ini juga mendorong kemampuan maintenance dan overhaul dalam negeri, serta membuka peluang kerja bagi tenaga teknis nasional. Pengiriman helikopter ini direncanakan tahun depan. 2. Fregat kelas Istanbul atau Istif Class. Kita kembali ke laut, dan yang satu ini bikin forum nasional rame. Pada 26 Juli 2025, di pameran pertahanan IDF di Istanbul, Indonesia resmi memesan 2 unit fregat siluman kelas Istanbul buatan Turki. Kapal ini merupakan bagian dari program nasional Turki, Milgem. Nilai kontraknya hampir $1 miliar AS, ditandatangani antara Kemhan RI dan konsorsium galangan kapal Turki. Kapal ini punya panjang sekitar 113 meter, bobot 3.100 ton, dan kecepatan maksimum 29 knot, dengan daya jelajah hingga 5.700 mil laut. Kapal ini bisa menampung 123 awak, lengkap dengan hanggar dan helipad. Dari sisi persenjataan, isinya serius. Rudal anti kapal Atmaca, VLS 16 sel untuk rudal pertahanan udara, meriam utama 76 mm, torpedo, hingga sistem senjata kendali jarak jauh. Semuanya didukung radar dan sistem tempur buatan Turki. Ada kemungkinan kapal yang dikirim ke Indonesia adalah unit yang sedang dibangun untuk Angkatan Laut Turki. Kalau benar, Indonesia bisa menerima kapal ini lebih cepat, sekitar akhir 2026 atau 2027. 1. TFX atau Kaan. Dan inilah puncaknya. Belum cukup dengan Rafale dan KF-21, Indonesia kembali bikin dunia internasional kaget, memesan 48 unit jet tempur siluman generasi kelima Kaan buatan Turki. Kontrak senilai sekitar $10 miliar AS ini ditandatangani pada 26 Juli 2025 di Istanbul, disaksikan langsung oleh Presiden RI dan Presiden Turki. Pesawat ini sebelumnya dikenal sebagai TFX dan telah sukses melakukan penerbangan perdana pada Februari 2024. Kaan dirancang sebagai jet tempur multi-role generasi kelima dengan mesin ganda, siluman, senjata internal, dan sistem peperangan elektronik terintegrasi. Panjangnya sekitar 20,3 meter, memiliki 14 titik senjata, 8 diantaranya internal, serta dibekali kanon 30 mm. Dengan 2 mesin turbofan bertenaga 131 kN, Kaan mampu melaju hingga Mach 1,8. Yang paling penting, kesepakatan ini juga mencakup kerjasama produksi lewat PT Dirgantara Indonesia dan pembangunan fasilitas manufaktur di dalam negeri. Artinya, mimpi Indonesia punya industri jet tempur kelas dunia makin mendekati kenyataan. Pengiriman pesawat ini akan dilakukan secara bertahap selama 10 tahun, dengan unit pertama diperkirakan tiba pada 2028-2029. Jadi itulah 5 alutsista terbaru TNI tahun 2025 versi News Channel. Kalau menurut kamu ada alutsista yang belum masuk daftar, coba cek dulu part 1, siapa tahu sudah dibahas di sana. Kalau belum juga, langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.